Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Masih ada Mas Bedu? Sok. Nih. Sebelum Zara, aku dulu ya. Iya, oke. Oke, Mah, kalau orang yang sudah keburu meninggal, belum sempat bertobat, kemudian keluarganya melakukan pertobatan untuk dirinya, untuk almarhum gitu, Mah. Apakah pertobatannya itu diterima, Mah? Idza mata badu adam in qata amalahu ila min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw walidin sholihin lahu. Kalau orang meninggal dunia terputus semua amalnya kecuali 3. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Kalau orang tadi banyak beramal jariah, nyumbang masjid, nyumbang musola, nyumbang pesantren, madrasah, bikin kantor RW, bikin gedung pertemuan, bikin jembatan, bikin jalan dengan niat ikhlas karena Allah, ini akan ngalir. Masya Allah. Akhirnya dosanya sedikit-sedikit akan terhapus dengan amal jariah dia. Atau dia punya ilmu yang bermanfaat, disampaikan sama orang. Selama ilmu yang dia sampaikan sama orang diamalkan oleh orang yang dia sampaikan, ini dengan ilmu yang mereka amalkan, ini pun termasuk jariah. Ngalir pahalanya, akan berkurang dosanya, azab kuburnya akan berkurang. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Jangan kita berpikir sempit, yang disebut anak soleh yang mendoakan hanya anak kandung. Karena tidak punya anak mandul pun bukan keinginan kita, tapi kehendak Allah. Kehendak Allah. Siapa yang dimaksud anak soleh? Siapapun. Anak kita, anak tiri kita, anak angkat kita, saudara kita, ponakan kita, murid kita, guru kita, siapapun yang berdoa, insya Allah sampai kepada kita yang didoakan. Amin. Makanya hubungan kita dalam bermuamalah harus baik. Biar dimanapun, termasuk kalau kita meninggal, didoain orang. Begitu. Masya Allah. Nih dari Instagram Mas Bedu. Ya, dari Zaendut. Zaendut. Assalamualaikum. Zaini Gendut. Waalaikumsalam. Mah, bagaimana dengan orang yang pekerjaannya dekat dengan kemaksiatan, kemudian setiap malam bertobat, cuma besoknya masih melakukan pekerjaan yang sama, terus berulang taubatnya, tetapi karena kebutuhan hidupnya dengan terpaksa kembali bekerja. Mohon pencerahannya, Mah. Anda salah. Yang namanya tujuan tidak menghalalkan cara. Tujuannya baik, memberikan apakah kepada keluarga, kepada istri dan anak Anda, tapi di tempat yang rawan. Yang namanya Islam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Malam taubat, sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang hajat. Besok di kerjaan lagi, percuma dong. Percuma ya, Ma. Itu kesia-siaan. Karena Allah menjamin rezeki kita di tempat yang Allah ridhoi. Kenapa kita ambil jalan yang ini? Jangan dicampur adukan. Wala talbisul haqqa bil batili bataktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Kamu tahu ini, udah tahu itu jalan haram. Itu dibenci oleh Allah. Udah tahu taubat, kenapa Allah berikan jalan yang baik tidak kamu ambil? Itu yang salah. Kita wajib menyadari bagaimana seandainya, maaf dalam tanda kutip, ketika kita melakukan ini, Ijrail datang. Kapan taubatnya? Saran saya, yuk, mumpung Allah masih berikan umur kepada kita, taubat, berpindah. Pasti dimanapun rezeki disiapkan oleh Allah selalu bergerak. Bama min dabah. Terima kasih ya Mama. Hari ini tausiahnya alhamdulillahirobbilalamin. Jamaah, kita telah mendengarkan nasihat dari Mama hari ini mengenai orang yang susah bertaubat. Jangan sampai kita salah satunya ya. Amin. Nah, tentunya orang yang susah bertaubat ini bisa dikatakan tadi hatinya mati atau mungkin belum adanya keinginan dari dalam diri dia untuk menjemput hidayah Allah. Untuk itu perbanyaklah istighfar. Jangan sampai kita kalah nih sama orang-orang yang mungkin bisa dikatakan memiliki waktu yang sempit tapi dia masih terus bertahmid, berzikir, bertasbih di setiap kegiatannya. Marilah terus kita berdoa agar hidayah akan terus hadir dalam hidup kita. Silakan Mama. Pemirsa dan anak-anakku sekalian, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua ahli bertaubat. Kami sadar betapa banyak dosa dan maksiat yang kami lakukan selama ini, baik yang terasa maupun yang tidak terasa. Namun ya Allah, Engkau innallaha ghafurur rahim. Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang. Kami bermohon ya Allah, ampuni dosa kamu dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Kami yakin Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang, sehingga sebesar apapun dosa yang kami lakukan, ketika kami bermohon ampunan kepadamu ya Allah, insya Allah Engkau mengampuninya. Namun ya Allah, setan datang setiap saat kepada kami, menggoda hati kami, menggoda ibadah kami, menggoda konsentrasi kami ya Allah. Kami ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mantapkan dalam dada kami tentang pengampunan. Datangkan kepada kami agar kami sadar bahwa kami hanya makhluk, Engkau Khalik. Sadarkan kami bahwa Engkau Maha Pengampun kepada semua hamba-Nya yang mohon ampun. Oleh karena itu ya Allah, ampun dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak turunan kami ya Allah. Tunjuki kami di jalan-Mu yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama Mas Anda Bawi terima kasih. Dan sekali terima kasih teman-teman dari Istana Quran ya yang sudah hadir ke rumah Mama Dede secara langsung. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede. Ingat mati, ingat sakit.